Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Putri dari kelas F2 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Reska Amanda Gunawati dari kelas F2 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Epuriana dari kelas F2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu jenis analisis keuangan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan beberapa jenis akun atau hasil perhitungan yang terdapat dalam laporan keuangan yang kemudian dihitung dalam bentuk rasio keuangan. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah suatu hasil dari perhitungan yang menghubungkan antara laporan keuangan perusahaan dengan hal lainnya, di mana dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan dagang selama tahun berjalan. Hasil dari analisis rasio ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk merencanakan terkait dengan inventor dan kreditor yang akan dilakukan oleh perusahaan agar mendapat tambahan dana. Ketika kita menghitung sebuah rasio, tidak memiliki arti apabila dibandingkan dengan satu akun yang sama. Menentukan rasio tersebut harus membandingkan dengan rasio lain agar dapat menjadi analisis yang sempurna. Perusahaan juga dapat membandingkan dengan hasil perhitungan rasio saat ini dengan masa yang akan datang. Perusahaan juga dapat membandingkan dengan perusahaan pesaing yang bergerak pada bidang yang sama. Jenis analisis rasio yang pertama ada likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu rasio yang berkaitan dengan kas dan dimiliki oleh perusahaan. Perbandingan kas dengan beberapa jenis akun yang dimiliki kaitan dengan kas beberapa jenis perhitungan dan likuiditas antara lain rasio lancar, rasio cair, dan rasio kas. Rasio dibagi menjadi dua, yaitu ada quick ratio dan ada current ratio. Untuk quick ratio yaitu rasio cepat dan current ratio adalah rasio lancar. Current ratio yaitu rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Sedangkan quick ratio yaitu aset lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan utang lancar. Yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas ialah rasio yang membandingkan arti laba yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode dengan akun lain yang saling berkaitan satu sama lain. Rasio ini digunakan untuk menghitung kemampuan mendapatkan laba dengan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini digunakan untuk kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang ada dalam melakukan penjualan. Profitabilitas yang pertama ada GPM atau Gross Profit Margin, OPM, Operating Profit Margin, dan NPM, Net Profit Margin. Dan profitabilitas yang kedua ada ROA dan ROE. ROA yaitu Return of Asset dan ROE yaitu Return of Equity. Untuk rumus GPM yaitu laba kotor dibagi penjualan, untuk OPM EBIT dibagi penjualan, NPM EAT dibagi penjualan, sedangkan ROA yaitu EAT dibagi total aset dan ROE EAT dibagi ekuitas. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas yang dimaksud ialah hal-hal yang dilakukan dalam perusahaan untuk melakukan produksi secara efektif dan efisien. Analisis yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas perusahaan, antara lain rasio perputaran persediaan, rasio perputaran total aktiva, dan rasio perputaran aktiva tetap. Aktivitas terdiri dari dua macam, yaitu ada TATO dan FATO. TATO total asset turnover, rumusnya penjualan dibagi total aset. Sedangkan FATO fixed asset turnover, rumusnya yaitu penjualan dibagi total fixed asset. Selanjutnya ada solvabilitas. Solvabilitas merupakan perhitungan rasio yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang yang dimiliki. Utang tersebut dapat berupa utang jangka pendek atau jangka panjang.
Perhitungan rasio yang ada dalam analisis solvabilitas antara lain rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang, dan times interest and turn ratio. Yang rumusnya total utang dibagi total ekuitas, dan DAR yaitu debt to asset ratio. Yang rumusnya total utang dibagi total aset. Yang kelima ada nilai pasar. Nilai pasar dibagi menjadi dua, yaitu ada PER dan PBP. PER atau PER yaitu Price Earning Ratio, dan PBP yaitu Price to Book Value. Untuk mencari laba per lembar saham yaitu rumusnya EAT dibagi saham beredar. Untuk nilai buku perusahaan yaitu total aset dikurangi total utang lalu dibagi saham beredar. Jadi untuk menentukan nilai pasar kita harus menentukan juga atau mencarinya di Google harga pasar saham. Ada tujuan analisis rasio. Adapun tujuan analisis rasio antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan efisiensi kinerja dan manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan. Kemudian yang kedua, membantu manajer finansial untuk memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan mendasar yang terdapat dalam prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, menyesuaikan saldo untuk mencapai komparabilitas. Analisis rasio. Sedangkan manfaat adanya analisis rasio di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama, mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Yang kedua, membantu stakeholder agar dapat membandingkan hasil keuangan perusahaan dengan pesaingnya. Dan yang terakhir, nomor 3, membantu untuk menganalisis tren kinerja perusahaan. Untuk sebagai contoh, kita bisa lihat perusahaan di Bursa Efek yaitu dengan mengetik idx.co.id, lalu klik data pasar, lalu pilih perusahaan tercatat, lalu pilih laporan keuangan dan tahunan. Di sini saya akan memberikan contoh dari perusahaan PT Astra International Tbk periode 2020 triwulan 1. Setelah itu, kita buka financial statement yang PDF. Setelah kita membukanya, kita bisa memasukkan nominal tersebut ke dalam laporan dari likuiditas dan yang lain-lainnya. Sebagai contoh, saya menggunakan PT Astra International Tbk. Yang pertama ada likuiditas dan dibagi menjadi dua, yaitu ada current ratio dan quick ratio. Current ratio dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar, dan quick ratio ada aset lancar dikurangi persediaan lalu dibagi utang lancar. Angka tersebut kita cari dari laporan posisi keuangan yang telah di-download tadi. Setelah itu, untuk melihat hasil, kita bisa klik pada kolom hasil yaitu klik sama dengan, lalu klik angka pada aset lancar, terus klik garis miring, lalu klik pada utang lancar. Setelah itu enter, kemudian dapat terlihat hasil yang didapatkan. Current ratio mempunyai arti yaitu satu rupiah utang lancar dapat menjamin 1 kali aset. Likuiditas dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada TATO, Total Asset Turnover, dan PATO, Fixed Asset Turnover. Rumus dari TATO yaitu penjualan dibagi total aset, sedangkan rumus dari PATO yaitu penjualan dibagi total fixed asset. Penjualan angkanya bisa dilihat dari laporan laba rugi, sedangkan total aset angkanya bisa dilihat dari laporan posisi keuangan. Kemudian total fixed asset angkanya bisa dilihat dari laporan posisi keuangan. Hasilnya yaitu dengan mengklik sama dengan, kemudian klik angka pada tabel penjualan, garis miring,
Kemudian klik lagi angka pada total aset, lalu enter. Untuk mengubah hasilnya, ubah menjadi persen. Probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu DER dan DAR. DER yaitu debt to equity ratio, rumusnya total utang dibagi total ekuitas yang bisa dilihat angkanya di laporan posisi keuangan. DAR yaitu debt to equity ratio, rumusnya total utang dibagi total aset. Bisa juga angkanya dilihat di laporan posisi keuangan. Klik sama dengan, lalu klik angka pada kolom total utang, garis miring, klik lagi pada kolom total ekuitas, lalu enter. Untuk hasilnya, ubah menjadi persen. Selanjutnya ada profitabilitas 1, yaitu ada GPM, OPM, dan MPM. GPM yaitu Gross Profit Margin, OPM yaitu Operating Profit Margin, dan NPM yaitu Net Profit Margin. Untuk rumus GPM yaitu ada laba kotor dibagi penjualan, OPM ada EBIT dibagi penjualan, dan NPM yaitu EAT dibagi penjualan. GPM yaitu laba kotor dibagi penjualan, rumus OPM yaitu EBIT dibagi penjualan, rumus NPM yaitu EAT dibagi penjualan. Untuk angka dari laba kotor yaitu bisa dilihat dari hasil laporan laba rugi. Sama seperti dengan EBIT dan EAT, penjualan juga bisa dilihat dari laporan laba rugi. EBIT yaitu laba sebelum pajak dan EAT yaitu laba sesudah pajak. Untuk menentukan hasilnya, kita juga bisa mengklik pada angka pada laba kotor dan garis miring, lalu diklik juga angka pada kolom penjualan, lalu tekan enter dan hasilnya diubah menjadi persen. Sama dengan yang lainnya, tinggal klik pada angka pada kolom tersebut. Yang kedua yaitu ada profitabilitas yang kedua. Rumusnya ada ROA dan ROE. Rumus ROA yaitu EAT dibagi total aset, dan ROE yaitu EAT dibagi ekuitas. EAT yaitu laba sesudah pajak. Yang terakhir ada nilai pasar yaitu PER dan PBP. PER yaitu Price Earning Ratio dan PBP yaitu Price to Book Value. Untuk rumusnya yaitu ada harga pasar saham dibagi laba per lembar saham, dan untuk PBP yaitu harga pasar saham dibagi nilai buku perusahaan. Untuk laba per lembar saham mempunyai rumus yaitu EAT dibagi saham beredar, dan nilai buku perusahaan yaitu total aset dikurangi total utang lalu dibagi saham beredar. Untuk mencari harga pasar saham bisa dilihat dari idx.co.id. Kita tinggal klik pada data pasar, ringkasan saham, lalu klik aja tahunnya, misalkan saya menggunakan 2020, lalu centang yang kode, nama perusahaan, penutupan, sama listed share. Lalu cari, lalu search perusahaan yang akan kita cari. Setelah itu nanti akan muncul harga pasar saham yang beredar. Untuk angka pada penutupan masuknya kepada harga pasar saham. Sedangkan untuk listed share, angkanya masuk ke saham beredar. Setelah laba per lembar saham dan nilai buku perusahaan telah mendapatkan hasil, kita masukkan yang laba per lembar saham pada kolom per, dan nilai buku perusahaan masuk kepada PBP. Setelah itu tinggal klik sama dengan pada kolom hasil di per, lalu klik pada angka harga pasar saham, lalu dibagi pada laba per lembar saham. Setelah itu enter dan kita menemukan hasil dalam bentuk number.
Selanjutnya untuk menentukan hasil PBP yaitu klik pada kolom angka harga pasar saham, lalu klik garis miring, lalu klik juga di angka nilai buku perusahaan, lalu enter. Setelah menemukan hasil, kita menemukan dengan hasil number. Sekian penjelasan materi tentang analisis rasio beserta contoh dari perusahaan PT Astra International Tbk periode 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.